Bab 4189. Meledakkan darah raja. Mungkinkah? Pada saat ini, Yang Mulia Surgawi berjubah itu memikirkan kemungkinan yang mengerikan. Kemungkinan yang membuatnya gemetar dan dipenuhi rasa takut. Ia menatap Qin Chen dengan ngeri. Wajahnya berubah drastis. Dan ia berkata dengan suara gemetar. Kau Long Chen. Long Chen dari klan naga sejati. Bagaimana mungkin ini terjadi? Mengapa sosok kuat dari klan naga sejati muncul di alam rahasia markas besar karya surgawi? Tetapi jika pihak lain bukanlah Long Chen dari klan naga sejati, mengapa Qin Chen memiliki tangan bintang? Saat Yang Mulia Surgawi berjubah itu selesai berbicara, di kejauhan, tetua bulu hitam dan yang lainnya, yang telah jatuh ke tanah dalam keadaan menyedihkan, hampir tak sadarkan diri dan tak mampu bergerak, semuanya memandang Qin Chen dengan ngeri. Wajah mereka menunjukkan ekspresi terkejut, dan berseru, apa? Dia Long Chen dari klan naga sejati. Nama seseorang menebarkan bayangan. Ketenaran Long Chen dari klan naga sejati, bertepatan dengan pertempuran seribu ras, telah menyebar dengan cepat ke seluruh alam semesta. Setelah memperoleh harta karun kekacauan dari perbendaharaan ilahi seribu manifestasi, Long Chen dari klan naga sejati, dalam pertempuran alam rahasia Qin kuno, dengan kultivasi yang mulia bumi, bertarung melawan beberapa pembangkit tenaga yang mulia surgawi. Kemudian, dengan upaya gabungan dari Yang Mulia Naga Emas dari klan naga sejati, ia bertarung sengit melawan banyak Yang Mulia dari klan iblis, Istana Dewa Bintang, Gunung Ilahi Alam Semesta Agung, klan laut, klan tulang, dan lainnya. Bahkan membunuh Yang Mulia Api Cair dari klan iblis dan Yang Mulia Bintang Jatuh dari Istana Dewa Bintang. Ketenarannya menggema di seluruh alam semesta. Pada saat ini, setelah mendengar kata-kata Yang Mulia berjubah itu, tetua bulu hitam dan yang lainnya sangat terkejut hingga bulu kuduk mereka berdiri. Dan mereka berkeringat dingin. Qin Chen tersenyum. Miliaran cahaya bintang berkumpul di tangannya. Di sekelilingnya, sungai seribu pedang bergejolak. Sebuah sungai emas yang mengaburkan langit dan bumi. Mengalir tanpa henti seperti sungai waktu. Dikombinasikan dengan miliaran cahaya bintang. Itu membentuk pemandangan yang tak terlupakan. Qin Chen terkekeh. Apa? Naga Chen. Aku tidak mengerti apa yang kau katakan. Apakah kau pikir aku terlihat seperti naga sejati? Yang Mulia Surgawi berjubah itu terkejut. Ini, memang, meskipun Qin Chen di hadapannya memancarkan aura yang sangat menakutkan, energi kacau yang mengalir di sekitarnya sama sekali tidak berhubungan dengan ras naga sejati. Dia dapat dengan jelas membedakan antara naga sejati dan manusia. Tetapi Qin Chen bukanlah naga Chen dari ras naga sejati. Jadi mengapa dia memiliki tangan bintang? Apakah dua ahli tingkat atas tingkat yang mulia bumi tiba-tiba muncul di dunia ini? Bagaimana mungkin? Kemungkinan dua jenius tak tertandingi di tingkat yang mulia bumi yang mampu bersaing dengan yang mulia surgawi muncul secara berurutan bahkan lebih langka daripada kelahiran dua yang mulia surgawi. Aku tidak peduli padamu. Yang mulia surgawi berjubah itu tiba-tiba meraung. Waktu macam apa ini untuk melamun? Hal yang paling mendesak adalah membunuh Qin Chen. Hanya dengan membunuhnya dia akan memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Jika tidak, dia akan binasa. Cermin terlarang surga. Ia meraung lagi. Dan cermin terlarang surga klan iblis. Harta karun yang mulia surgawi. Melepaskan kekuatannya sekali lagi. Cahaya iblis yang tak terhitung jumlahnya meletus dari hatinya. Mengembun menjadi dunia seperti cermin di tangannya. Boom! Lapisan kekuatan gelap melonjak keluar dari tubuhnya. Dan aura yang terpancar dari Yang Mulia Surgawi berjubah itu meningkat dengan cepat. Raungan. Tiba-tiba, topeng di wajah Yang Mulia Surgawi berjubah itu hancur, memperlihatkan wajah yang ganas. Di wajah itu, untaian energi gelap berkumpul dengan panik, mengubahnya menjadi sosok iblis. Yang Mulia Surgawi Kebangkitan Pedang. Seperti yang diharapkan, itu adalah Wakil Ketua Aula Kebangkitan Pedang. Tetua Bulu Hitam dan yang lainnya gemetar melihat wajah ini. Diam-diam berdoa agar Wakil Ketua Aula Kebangkitan Pedang membunuh Qin Chen. Hanya dengan membunuh Qin Chen mereka semua dapat mencapai tujuan mereka. Boom! Kekuatan gelap melonjak keluar, membawa kekuatan yang mendominasi untuk menekan semuanya. Jika ini tidak terjadi di dalam menara alam semesta kuno, melainkan terpapar kekuatan gelap yang mengerikan di luar alam semesta, hal itu pasti akan menarik penindasan dari aturan alam semesta. Namun, di dalam menara alam semesta kuno, seolah-olah mereka telah memasuki ruang independen. Dan di bawah berkah cermin surga terlarang, hal itu tidak terpengaruh oleh penindasan. Pedang Agung Kebangkitan Surgawi, seperti Dewa Iblis, gemetar, dan dengan dentuman dahsyat, banyak sungai emas yang melingkarinya langsung terbelah. Pada saat yang sama,
Ia mengayunkan pedang iblisnya dan dengan ganas menebas Qin Chen. Meraung, "Anak muda, matilah." Bunyi dengung di dadanya. Cermin penekan surga bersinar terang, menutupi semua kekuatan gelap. Ia membakar kekuatan agung surgawinya, mendorong kekuatan gelap hingga batasnya, berniat untuk membunuh Qin Chen dalam sekejap. Boom! Niat pedang cahaya iblis yang dipenuhi kekuatan gelap turun. Langit dan bumi bergemuruh, dan semua alam bergetar. Langsung merobek sungai seribu pedang yang luas, mengancam untuk menghancurkan Qin Chen menjadi debu dan mengurangi semua alam menjadi abu. Kekuatan kegelapan memang dahsyat. Tatapan Qin Chen menajam. Awalnya, kekuatan yang mulia langit kebangkitan pedang seharusnya setara dengan yang mulia langit api lava dan yang mulia langit bintang jatuh. Mungkin sedikit lebih kuat, tetapi hanya dengan selisih yang terbatas. Dengan Qin Chen memiliki sungai seribu pedang, tangan bintang, dan banyak harta karun tertinggi lainnya, secara teori dia seharusnya mampu menekan yang mulia langit kebangkitan pedang. Namun, pada saat ini, aura yang terpancar dari Dao Jue Tianzun melonjak liar, dan kekuatan gelap yang melonjak seketika meningkatkan kekuatannya ke tingkat yang sebanding dengan Jinlong Tianzun. Bahkan, dengan peningkatan cermin surga terlarang, Jinlong Tianzun mungkin tidak berani melawan Dao Jue Tianzun sampai mati. Tidak heran begitu banyak individu kuat di dunia terpesona oleh iblis dan dengan rela menjadi mata-mata mereka. Tahap awal dan menengah Tianzun, meskipun tampak seperti alam kecil, membutuhkan kultivasi yang berat selama bertahun-tahun bahkan bagi Tianzun untuk melewatinya. Banyak yang memiliki bakat lebih rendah menghabiskan seluruh potensi mereka ketika mencoba menembus ke Tianzun. Beberapa bahkan tetap berada di tahap awal selama miliaran tahun. Namun dengan peningkatan kekuatan gelap, seseorang dapat langsung melampaui alam ini. Bagaimana mungkin seseorang tidak tergoda? Setiap Tianzun adalah eksistensi yang telah hidup selama ribuan milenium. Dahaga mereka akan kekuasaan melampaui segalanya. Boom! Pada saat ini, didukung oleh kekuatan kegelapan, Dao Jue Tianzun melancarkan serangan gila-gilaan terhadap Qin Chen. Cahaya pedangnya, seperti malam, menutupi langit, bertujuan untuk memusnahkan Qin Chen sepenuhnya. Melihat wajah Dao Jue Tianzun yang zengning, ganas dan gerakan pembunuhannya yang gila, tatapan Qin Chen dingin. Ia menggelengkan kepalanya dan mendesah pelan. Mengejar kekuasaan bukanlah hal yang salah, tetapi kesalahannya terletak pada menjadi budak kekuasaan. Kekuatan gelap, begitu dahsyat. Meledak, tiba-tiba, kilatan cahaya muncul di mata Qin Chen. Jejak kekuatan klan kerajaan kegelapan lenyap dari tubuhnya. Lalu ia meraung dengan ganas. Detik berikutnya, kekuatan gelap di dalam Dao Jue Tianzun tiba-tiba meledak. Dengan dentuman yang memekakan telinga, sebuah lubang menembus dadanya. Dan kekuatan gelap yang menakjubkan meledak dengan dahsyat. Apa yang terjadi? Dao Jue Tianzun meraung marah. Wajahnya dipenuhi amarah dan kengerian. Matanya dipenuhi teror. Di dalam tubuhnya, kekuatan gelap terus-menerus menghilang. Dadanya meledak. Darah menyembur keluar. Dan ia sama sekali tidak bisa mengendalikan kekuatan gelap yang mengamuk. Seperti yang diharapkan. Berhasil. Qin Chen bergumam. Dialah yang meledakkan kekuatan kerajaan gelap yang awalnya ia tancapkan ke tubuh Dao Jue Tianzun. Bab 4190. Kejutan tak terduga. Sebelumnya, Qin Chen berpura-pura tidak mengetahui tipu daya lawannya. Menusuk tubuh Dao Jue Tianzun dengan pedangnya. Ia sebenarnya tahu bahwa serangan seperti itu tidak dapat menyebabkan kerusakan fatal pada seorang Tianzun. Tujuannya hanyalah untuk memaksa sedikit kekuatan darah Raja Kegelapan masuk ke dalam tubuh Dao Jue Tianzun. Karena aura dingin dari pedang berkarat yang misterius itu, kekuatan darah Raja Kegelapan diam-diam tertidur setelah memasuki tubuh Dao Jue Tianzun. Menunggu untuk meledak hanya setelah lawan mengaktifkan kekuatan kegelapan. Hal ini menyebabkan kekuatan gelap di dalam tubuh Dao Jue Tianzun meledak seketika. Dao Jue Tianzun menatap Qin Chen dengan kaget dan marah. Pada saat ini, kekuatan gelap di dalam dirinya telah sepenuhnya meledak. Dan ia meraung. Apa yang telah kau lakukan padaku? Mata Qin Chen sedingin es. Ia menerjang maju. Memanfaatkan momen ketika kekuatan gelap Dao Jue Tianzun melonjak. Mengaktifkan sungai pedang seribu. Ciprat, di dalam sungai pedang yang luas, binatang buas yang menakutkan meraung, menyerbu langsung ke arah Dao Jue Tianzun. Apakah sudah sampai seperti ini? Dao Jue Tianzun sangat lemah. Pada saat ini, Qin Chen melepaskan serangan pedang. Retak, pedang itu menghantam tubuh Dao Jue Tianzun tepat sasaran, menciptakan retakan di dagingnya. Tidak bagus. Lari. Dao Jue Tianzun ketakutan dan marah. Ia tahu bahwa membunuh Qin Chen adalah hal yang mustahil.
Hanya satu pikiran yang memenuhi benaknya, melarikan diri. Hanya dengan melarikan diri dari tempat ini ia memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Tapi bagaimana Qin Chen bisa membiarkannya pergi? Ciprat, sebuah sungai hitam panjang menyembur dari tubuh Qin Chen, meraung dan langsung melingkari Dao Jue Tianzun. Itu adalah pasir roh iblis. Pasir roh iblis. Seperti tali panjang. Dengan cepat mengikat Dao Jue Tianzun. Dao Jue Tianzun. Terkejut sekaligus marah. Mengaktifkan cermin surga terlarang untuk melawan kekuatan pengikat sungai seribu pedang dan pasir roh iblis. Dengan panik melarikan diri ke kedalaman menara alam semesta kuno. Alih-alih melarikan diri ke perimeter luar menara alam semesta kuno. Dao Jue Tianzun malah melarikan diri ke kedalamannya. Mencoba menggunakan energi jahat di dalamnya untuk menghalangi Qin Chen. Dao Jue Tianzun ini memang memiliki beberapa keterampilan. Tatapan Qin Chen dingin. Pada saat ini, kebanyakan orang akan berpikir untuk melarikan diri dari menara alam semesta kuno dan meninggalkan alam rahasia markas besar pekerjaan surgawi. Tetapi Dao Jue Tianzun ini malah melarikan diri ke kedalaman menara alam semesta kuno. Melihat Dao Jue Tianzun hendak melarikan diri, Tetua Heiyu dan yang lainnya yang terbaring di sana di ambang kematian, menunjukkan ekspresi ketakutan. Jika Dao Jue Tianzun melarikan diri, mereka, para tetua, pasti akan mati. Qin Chen mengangkat tangannya, dan seketika kekuatan pengikat menyelimuti mereka, dengan cepat mencengkeram Tetua Heiyu dan yang lainnya. Kekuatan kacau itu melonjak, dan Tetua Heiyu serta yang lainnya tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Langsung diserap ke dalam cakram giok penciptaan Qiankun milik Qin Chen. Segera setelah itu, Qin Chen berubah menjadi aliran cahaya, dengan cepat mendekati Dao Jue Tianzun. Dentang, saat keduanya bergerak, kehadiran mereka langsung terungkap, membuat banyak individu kuat yang berlatih di tingkat ketiga menara alam semesta kuno merasa khawatir. Apa yang terjadi? Aura yang begitu kuat, sepertinya ada yang sedang bertarung. Apa? Benar, aura ini, desis. Sepertinya kekuatan seorang yang mulia surgawi. Siapa yang bertarung jauh di dalam tingkat ketiga menara alam semesta kuno? Di tingkat ketiga menara alam semesta kuno, banyak tokoh kuat memucat, merasakan aura itu. Mata mereka melebar karena terkejut saat mereka melihat ke arah lokasi Qin Chen. Di sana, energi jahat melonjak, seolah-olah kekuatan hukum yang menakutkan sedang bergejolak di dalamnya. Aura ini terlalu kuat, setidaknya berada di tingkat yang mulia surgawi. Hanya yang mulia surgawi yang dapat menciptakan pemandangan yang begitu menakutkan. Siapa idiot ini? Menara alam semesta kuno adalah harta karun tingkat atas dari karya surgawi. Hanya kultivasi dan pembuatan senjata yang diizinkan di dalamnya. Tetapi pertempuran dilarang. Meskipun menara alam semesta kuno itu sendiri tidak akan rusak, siapa yang tahu konsekuensi apa yang mungkin terjadi? Jika menyebabkan perubahan apapun pada menara alam semesta kuno, siapa yang akan bertanggung jawab? Merusak menara alam semesta kuno adalah hal sekunder. Tidak ada yang akan percaya mereka dapat merusaknya. Karena itu adalah sesuatu yang bahkan yang mulia surgawi pun tidak dapat menggoyahkannya. Namun, jika menara alam semesta kuno ditutup, dan murid-murid karya surgawi dicegah untuk masuk, siapa yang akan menanggung tanggung jawabnya? Oleh karena itu, pertempuran skala besar dilarang di dalam menara alam semesta kuno, aturan emas dari karya surgawi. Sekarang, seseorang telah mengganggunya. Ayo kita lihat. Bum bum bum. Sosok-sosok melesat cepat menuju kedalaman pertempuran yang bergemuruh. Merepotkan. Mata Qin Chen berbinar saat ia menatap tajam ke arah yang mulia surgawi pembangun pedang yang melarikan diri. Orang ini benar-benar merepotkan. Tentu saja. Itu juga karena kekuatan Qin Chen sendiri tidak mencukupi. Aku hanya berada di alam yang mulia bumi. Jika aku berada di alam yang mulia surgawi, menekan yang mulia surgawi pembangun pedang ini akan mudah. Tapi sekarang, yang mulia surgawi pembangun pedang ini bertekad untuk melarikan diri, yang cukup merepotkan. Lagi pula, dia masih memiliki harta karun seperti cermin yang aneh itu. Qin Chen sangat marah, karena keberadaan cermin terlarang surga. Sungai pedang seribu Qin Chen sama sekali tidak dapat menyegel lawannya. Jika tidak, dengan mengandalkan sungai pedang seribu untuk menjebaknya, bahkan jika dia seorang yang mulia surgawi, dia mungkin akan kesulitan untuk melarikan diri. Tapi sekarang, agak sulit. Qin Chen menoleh. Dia sudah bisa merasakan bahwa karena pelarian itu, cermin terlarang surga tidak lagi dapat sepenuhnya menyegel auranya. Di kejauhan, beberapa tokoh kuat dari karya surgawi sudah berdatangan. Aku harus menyelesaikan ini dengan cepat dan menangkap yang mulia surgawi kebangkitan pedang sebelum yang lain tiba.
Mata Qin Chen menyipit. Dia tidak mempercayai orang-orang dari karya surgawi. Terlalu banyak mata-mata di karya surgawi. Siapa yang tahu masalah apa yang mungkin mereka timbulkan? Sepertinya kita harus meminta bantuan naga leluhur primordial dan yang lainnya. Boom! Kekuatan kacau Qin Chen langsung melonjak ke dunia kacau. Membuat naga leluhur primordial, leluhur suci sungai darah, dan penguasa iblis jurang waspada. Bersamaan dengan itu, ia mengaktifkan izin persepsi cakram giok penciptaan Qian Kun, memungkinkan mereka untuk merasakan segala sesuatu di luar. Penguasa iblis jurang, harta karun di tangan yang mulia surgawi kebangkitan pedang adalah harta karun ras iblis Anda. Apakah Anda tahu apa itu? Bisakah Anda mengendalikannya? Qin Chen bertanya kepada penguasa iblis jurang di dalam cakram giok penciptaan Qian Kun. Aset terkuat yang mulia surgawi kebangkitan pedang masih berupa harta karun cermin iblis. Benda ini jelas merupakan harta karun ras iblis. Jika cermin surga terlarang ini dapat dikendalikan, maka yang mulia surgawi kebangkitan pedang pasti akan kehilangan dukungannya. Penguasa jurang meliriknya dan langsung berkata, "Tuan, itu adalah cermin penyegel surga, harta karun klan iblis kami. Benda ini dapat menyegel alam dan melindungi Dao Agung. Meskipun saat ini dikendalikan oleh Yang Mulia Dewa Kebangkitan Pedang itu, jika jiwaku memasuki cermin penyegel surga ini, itu akan cukup untuk mengendalikannya. Menyebabkan Yang Mulia Dewa Kebangkitan Pedang kehilangan kendali atasnya untuk jangka waktu tertentu." Sangat bagus. Qin Chen sangat gembira. Tidak menyangka akan mendapat kejutan yang tak terduga seperti itu. Penguasa jurang iblis ternyata bisa mengendalikan cermin penyegel surga. Jika dia tahu, dia pasti akan menyuruh penguasa jurang iblis bertindak lebih cepat. Namun, Qin Chen juga tahu bahwa sebelum mencapai titik ini, bahkan jika dia tahu, dia tidak akan membiarkan penguasa jurang iblis bertindak. Lagi pula, penguasa jurang iblis adalah anggota klan iblis yang kuat. Begitu dia bertindak, tidak peduli bagaimana dia menyembunyikannya, dia akan meninggalkan aura klan iblis. Yang Mulia Dewa Pedang yang bangkit tidak akan berani membiarkan Yang Mulia Dewa Karya Surgawi mengetahui identitasnya sebagai mata-mata. Dan Qin Chen sendiri juga memiliki banyak rahasia yang tidak mudah dijelaskan. Bab 4191 tingkat keempat. Berpikir dan bertindak. Serang. Dengan sebuah pikiran, Qin Chen segera melepaskan pasir roh iblis, menembakkannya ke arah Dao Jue Tianzun. Blokir. Dao Jue Tianzun berlumuran darah, buru-buru menebas dengan pedangnya untuk memblokir serangan pasir roh iblis. Namun tepat saat pedang iblisnya memblokir pasir roh iblis, Asteris Wash, asteris dari pasir roh iblis, aura iblis yang mengerikan tiba-tiba menyapu keluar, memancarkan tawa jahat, bergegas menuju cermin surga terlarang di tubuhnya, dan dengan suara mendesis, langsung menembus cermin surga terlarang di dadanya. Benda apa ini? Dao Jue Tianzun sangat terkejut. Dia sepertinya melihat iblis kuat muncul dari pasir iblis. Apa-apaan itu? Mengapa Qin Chen memiliki kemampuan iblis? Sebelum keterkejutannya dan keraguannya mereda. Sesaat kemudian, ekspresi Dao Jue Tianzun berubah drastis. Boom! Cermin surga terlarang di dalam tubuhnya meledak dengan energi iblis yang meluap, melesat keluar dengan suara keras dan terlepas dari kendalinya, memisahkan diri dari tubuh fisiknya. Apa-apaan ini? Mengapa cermin surga terlarang tiba-tiba lepas dari kendalinya? Dao Jue Tianzun ketakutan. Karena cermin surga terlarang adalah harta karunnya yang paling kuat. Tampaknya, dia akan langsung berada dalam bahaya besar, tanpa kesempatan untuk melarikan diri. Kembali, Dao Jue Tianzun, terkejut dan marah, mengangkat tangannya, meraih cermin surga terlarang. Boom! Kekuatan gelap yang bergulir, disertai dengan kekuatan seorang Tianzun, mencoba merebut kembali cermin surga terlarang. Di dalam cermin surga terlarang, jiwa Raja Iblis Jurang telah mengambil alih. Sebagai anggota klan Iblis Jurang, Raja Iblis Jurang merasa sangat nyaman di dalam cermin surga terlarang. Meskipun cermin surga terlarang berisi jejak jiwa Dao Jue Tianzun, Raja Iblis Jurang, yang dulunya merupakan pembangkit tenaga Tianzun tingkat puncak, segera mendapatkan kembali kendali atas cermin surga terlarang. Hehehe. Mencoba merebut kembali cermin surga terlarang. Tidak semudah itu. Gemuruh. Cermin surga terlarang melepaskan kekuatan domain yang mengerikan, semakin menghalangi Dao Jue Tianzun, mantan pemiliknya, untuk merebutnya. Kedua kekuatan itu bertabrakan dan saling meniadakan. Sialan. Ekspresi Dao Jue Tianzun berubah. Marah dan terhina. Dia hendak melancarkan serangan dahsyat ketika dia melihat sungai emas langsung menyelimutinya. Sungai 10.000 pedang. Boom! Gelombang energi pedang emas yang mengerikan melonjak, menutup semua ruang di sekitar Dao Jue Tianzun.
Tidak bagus. Dao Jue Tianzun terkejut sekaligus marah. Pada saat ini, dia terjebak dalam dilema. Jika dia mengabaikan cermin surga terlarang dan melarikan diri, bahkan jika dia berhasil menembus pengepungan sungai 10.000 pedang, dia akan segera disusul lagi. Tetapi jika dia mencoba merebut cermin surga terlarang, dia juga akan berada dalam bahaya begitu sungai 10.000 pedang, yang belum sepenuhnya tertutup, sepenuhnya menyelimutinya. Tidak ada jalan untuk maju. Tidak ada jalan untuk mundur. Hal ini seketika membuat Dao Jue Tianzun berada dalam dilema. Sementara Dao Jue Tianzun dipenuhi dengan keterkejutan, kemarahan, dan keraguan, Qin Chen tidak akan memberinya kesempatan untuk berpikir. Asal waktu. Sebuah kekuatan waktu mengalir dari tubuh Qin Chen. Asal waktu. Seketika diaktifkan oleh Qin Chen, kekuatan waktu di dunia membeku. Dan aliran waktu di area ini tiba-tiba berhenti. Selesai. Hati Dao Jue Tianzun benar-benar hancur. Boom! Dalam sekejap waktu membeku. Gelombang pedang emas yang bergulir sepenuhnya menyelimutinya. Pada saat yang sama, tangan bintang raksasa Qin Chen menghantam ke bawah. Puff! Dao Jue Tianzun yang sombong ditangkap oleh Qin Chen seperti anak ayam. Tidak. Aku masih bisa melawan. Dao Jue Tianzun meraung. Masih berusaha melawan. Dengan dentuman, cermin surga terlarang langsung menekannya. Penguasa iblis jurang mengaktifkan cermin surga terlarang, langsung menjebak Dao Jue Tianzun di bawahnya. Penguasa iblis jurang mengumpat dalam hati. Akhirnya aku bisa pamer di depan tuanku. Kau sebaiknya bersikap baik. Cermin surga terlarang dan sungai 10.000 pedang turun dengan kekuatan yang sangat besar, membuat Dao Jue Tianzun pusing dan kehilangan arah. Tekadnya langsung kacau. Pasir iblis. Tekan. Semburan pasir iblis melonjak, berubah menjadi lapisan kekuatan keempat, menyelimuti Dao Jue Tianzun. Meskipun memiliki kekuatan yang besar, Dao Jue Tianzun kini linglung. Jiwanya gemetar. Tekadnya hancur. Seketika kehilangan semua kemampuan untuk melawan. Kumpulkan. Qin Chen mengaktifkan kekuatan cakram giok penciptaan. Dengan cepat menarik Dao Jue Tianzun ke dunia kekacauan. Naga leluhur primordial. Leluhur suci sungai darah. Orang ini sekarang milik kalian. Qin Chen berteriak tajam. Hehe. Qin Chen. Serahkan dia pada kami. Naga leluhur primordial dan leluhur suci sungai darah tertawa kecil. Kedua makhluk primordial itu langsung menekan Dao Jue Tianzun, menjebaknya yang masih berjuang, dan bersama dengan kekuatan dunia kekacauan, menekannya dengan kuat. Asteris View. Asteris akhirnya tertangkap. Qin Chen menyeka keringat di dahinya. Hampir saja, seorang yang mulia surgawi memang terlalu sulit untuk ditangkap. Dia hampir melakukan kesalahan. Ayo pergi. Qin Chen melirik ke belakangnya. Asteris boom. Asteris di kejauhan. Aura menakutkan berdatangan. Semuanya berasal dari para tetua dan tokoh-tokoh kuat dari Heavenly Works. Lebih jauh lagi, Qin Chen samar-samar merasakan kekuatan seorang yang mulia surgawi di antara mereka. Mereka adalah para ahli tingkat wakil ketua aula. Ekspresi Qin Chen sedikit berubah. Jika dia tidak pergi sekarang, akan sulit untuk menjelaskan setelah wakil ketua aula lainnya tiba. Memang, dia bisa membongkar keberadaan yang mulia surgawi Dao Jue dan yang lainnya untuk membuktikan ketidakbersalahannya. Tetapi rahasianya juga akan tetap terjaga. Ini bukan keinginan Qin Chen. Selain itu, entah mengapa, Qin Chen memiliki perasaan yang terus-menerus bahwa yang mulia surgawi Dao Jue bukanlah satu-satunya mata-mata tingkat atas di Heavenly Works. Atau bagaimana jika memang ada lebih dari satu? Bagaimanapun, dia harus pergi dulu. Jika dia perlu dibongkar, dia bisa membongkar dirinya sendiri secara sengaja. Setidaknya dia akan siap. Qin Chen mendongak. Dia melirik sekeliling. Sekarang, Qin Chen memiliki 3 pilihan. Pertama, kembali. Yang pasti akan berujung pada pertemuan dengan tokoh-tokoh kuat yang datang dari tingkat ketiga. Kedua, lari ke tingkat kedua, yang juga membawa peluang tertentu untuk terbongkar. Ketiga, lari ke tingkat keempat. Qin Chen adalah salah satu tokoh kuat pertama yang memasuki menara alam semesta kuno. Dao Jue Tianzun seharusnya sudah menunggu di sini sebelumnya. Oleh karena itu, bahkan jika seorang Tianzun dapat memasuki tingkat keempat, seharusnya belum ada wakil kepala aula di sana. Selain itu, lingkungan di tingkat keempat akan mengharuskan bahkan seorang wakil kepala aula untuk sangat berhati-hati dan tidak dapat mencari secara sembarangan. Kecuali jika pengrajin ilahi Tianzun tiba. Tingkat keempat seharusnya saat ini menjadi tempat teraman. Jika pengrajin ilahi yang mulia surgawi benar-benar tiba, Qin Chen sebenarnya akan merasa lega. Ini karena pengrajin ilahi yang mulia surgawi kemungkinan besar mengenalnya dengan baik. Orang ini sangat misterius.
dan tampaknya keterlibatannya yang rahasia dalam kedatangan Qin Chen di alam rahasia markas besar pengrajin surgawi adalah bagian dari itu. Dia adalah rubah tua yang licik. Oleh karena itu, Qin Chen tidak terlalu khawatir. Setelah berpikir sejenak, Qin Chen segera menyimpulkan bahwa memasuki tingkat keempat adalah pilihan teraman. Ayo, ke tingkat keempat. Wosh! Sosok Qin Chen melesat cepat, dan dia terbang langsung menuju tingkat keempat menara alam semesta kuno, menghilang dari tempat itu. Namun tidak lama setelah Qin Chen pergi, bum bum bum, serangkaian aura mengerikan langsung turun, menyelimuti area ini. Bab 4192 keadaan semakin serius. Saat Qin Chen pergi, badai berkecamuk di seluruh menara alam semesta kuno. Boom, tidak lama setelah Qin Chen pergi, aura kuat menyapu masuk, dan serangkaian sosok kuat dengan cepat tiba. Yang pertama tiba adalah sosok kuat yang mengenakan jubah abu-abu. Setelah mendarat, tatapannya menyapu dingin ke sekeliling. Jika Qin Chen ada di sini, dia akan segera mengenali orang ini sebagai Xingjiang Tianzun, salah satu dari 4 wakil kepala aula yang telah membimbingnya. Setelah Xingjiang Tianzun tiba, aura mengerikan terus turun dari kehampaan. Tianzun pengrajin kuno, Tianzun naik tahta, Tianzun murid kiri, Tianzun senjata mutlak. Kelima Tianzun wakil kepala aula setengah langkah tiba di sini dengan kecepatan tinggi. Semuanya adalah ahli tingkat atas. Setelah kelima wakil kepala aula yang bertugas, serangkaian tetua tingkat atas tiba, termasuk tetua setengah langkah yang mulia surgawi dan banyak ahli puncak yang mulia bumi. Aura mereka mengguncang langit dan bumi, memenuhi kedalaman tingkat ketiga dengan niat membunuh yang nyata. Aura yang kuat menembus langit dan bumi, menyebabkan hukum kekuatan di sekitarnya meledak terus-menerus. Sebelumnya, Yang Mulia Surgawi Dao Jue telah terluka parah dan ditekan di sini. Oleh karena itu, aura Dao Agung dan kekuatan hukum di sini sudah sangat kacau. Kedatangan tokoh-tokoh kuat ini mengaduk dunia ini menjadi badai yang mengamuk, menciptakan kekacauan total. Semuanya, hati-hati, jangan mengganggu situasi di sini. Kelima wakil kepala aula yang bertugas tiba dan, setelah hanya sekali pandang, ekspresi mereka berubah drastis, dan mereka buru-buru berteriak. Mereka semua menyadari bahwa pertempuran besar baru saja terjadi di sini. Terlebih lagi, tingkat pertempuran itu sangat menakutkan. Pasti sebanding dengan tingkat mereka sendiri. Segera membuat mereka siaga tinggi. Seorang ahli tingkat atas sedang bertarung di dalam menara alam semesta kuno. Dan seorang ahli yang mulia surgawi setingkat wakil ketua aula. Apa yang sebenarnya terjadi? Kelima yang mulia surgawi itu tetap diam. Ekspresi mereka semua sangat serius. Sebagai wakil ketua aula, mereka semua tahu bahwa pertempuran dilarang keras di dalam menara alam semesta kuno. Jika terjadi pertempuran hidup dan mati dan seorang wakil ketua aula terlibat, tanpa alasan yang sah, mereka akan dihukum berat oleh Yang Mulia Surgawi. Paling banter, mereka akan didisiplinkan dan dikurung. Paling buruk, mereka akan dicabut status wakil ketua aulanya. Ini adalah aturan yang sangat ketat di dalam wilayah rahasia markas besar pekerjaan surgawi. Menara alam semesta kuno, aula harta karun, pilar api surgawi, dan tanah warisan. Keempat tempat ini adalah inti dari pekerjaan surgawi. Bahkan wakil ketua aula pun tidak bisa bertindak sembarangan di sana. Bahkan pertempuran di Pulau Dewa Pengrajin, yang menghancurkan banyak istana, tidak seserius tindakan apapun yang dilakukan di keempat tempat ini. Namun kini, pertempuran tingkat Yang Mulia Surgawi baru saja terjadi di sini. Membuat Yang Mulia Surgawi Pengrajin kuno dan yang lainnya ketakutan. Wajah mereka berubah, hati mereka terasa berat. Sesuatu telah terjadi. Sesuatu yang mengerikan telah terjadi. Kecuali ada keadaan darurat, tidak ada yang berani bergerak di sini. Yang Mulia Surgawi Pengrajin kuno melambaikan tangannya, dan dengan desisan, seberkas cahaya menyapu, menyelimuti area ini dan mencegah para tetua masuk, karena takut mereka akan mengganggu medan perang. Sementara itu, Yang Mulia Surgawi lainnya, termasuk Yang Mulia Surgawi Xingjiang, dengan cepat tiba di medan perang dan mulai merasakannya dengan cermat. Di dalam menara alam semesta kuno, energi jahat melonjak dengan dahsyat. Di sini, jauh di dalam tingkat ketiga menara alam semesta kuno, di tempat di mana energi jahat paling terkonsentrasi, gelombang energi jahat yang mengerikan terus-menerus melonjak, mengaburkan indera semua orang. Namun, pengrajin kuno Yang Mulia Surgawi dan yang lainnya, bagaimanapun juga, adalah para ahli Yang Mulia Surgawi, dan cukup familiar dengan menara alam semesta kuno, namun tetap berhasil merasakan beberapa petunjuk. Setelah keheningan yang panjang, pengrajin kuno Yang Mulia Surgawi berkata dengan suara berat.
Ini adalah pertempuran antara Yang Mulia Surgawi. Dan ada lebih dari satu orang yang terlibat. Yang Mulia Surgawi yang mendekat mengangguk setuju. Pertempuran itu sengit. Dan berlangsung cukup lama. Siapa sebenarnya mereka? Mengapa kita tidak merasakan kehadiran mereka sebelumnya? Pertempuran itu begitu cepat. Dari saat kita merasakan kehadiran mereka hingga saat kita tiba. Hanya sesaat. Dan pertempuran sudah berakhir. Mata Yang Mulia Surgawi pupil kiri juga menjadi dingin. Suara berdengung keluar dari mata kirinya. Memancarkan sinar cahaya berdasarkan aturan saat ia menganalisis segala sesuatu di sekitarnya. Kelima Yang Mulia Surgawi tampak serius. Mata mereka dingin dan hati mereka berat. Pertempuran antara dua Yang Mulia Surgawi. Situasinya lebih serius dari yang mereka bayangkan. Mungkinkah itu tiga wakil ketua aula yang tersisa? Atau para ahli Yang Mulia Surgawi lainnya dari bengkel surgawi? Yang Mulia Surgawi pengrajin kuno mendongak. Segera kirim perintah kepada tiga wakil ketua aula yang tersisa dan semua Yang Mulia Surgawi untuk mencari tahu keberadaan mereka. Bahkan, sebelum Yang Mulia Surgawi pengrajin kuno berbicara, seseorang telah mengirim pesan. Di dalam karya surgawi, jumlah Yang Mulia Surgawi tidak banyak. Selain beberapa makhluk kuno yang mengasingkan diri, terkunci dalam pengasingan, dan tidak pernah muncul di depan umum. Hanya 8 wakil ketua aula yang benar-benar aktif di luar. Mereka yang dapat memasuki menara alam semesta kuno pastilah personel internal karya surgawi, yang mudah ditemukan. Sambil menyampaikan pesan, Yang Mulia Surgawi pengrajin kuno, bersama dengan 4 wakil ketua aula lainnya, terus mencari jejak medan perang. Kelompok itu semuanya sangat serius. Mereka terus mengamati, menyelidiki, dan melacak. Di kejauhan, para tetua dan tokoh-tokoh kuat lainnya perlahan mendekat. Ekspresi mereka serius. Diam-diam berdiskusi di antara mereka sendiri. Meskipun mereka belum memasuki medan perang, setelah mengamati beberapa saat, mereka memahami beberapa hal. Pertempuran tingkat atas tampaknya baru saja terjadi di sini, dan pada tingkat Yang Mulia Surgawi. Hal ini mengejutkan dan membuat ngeri banyak tetua. Mereka tidak tahu apa yang telah terjadi, hanya saja situasinya sangat serius. Saat itu, Yang Mulia Surgawi pupil kiri tiba-tiba berubah warna. Pupil matanya memantulkan sepetak kekosongan saat ia berseru dengan ngeri. Semuanya, cepat kemari. Ada sisa kekuatan gelap di sini. Apa? Kekuatan gelap? Yang Mulia Surgawi pengrajin kuno dan yang lainnya sangat khawatir. Terbang satu demi satu untuk melihat ke arah yang ditatap oleh Yang Mulia Surgawi pupil kiri. Di sana, memang, aura gelap yang samar dan menyeramkan masih tersisa. Sebagai wakil kepala aula bengkel surgawi, mereka semua pernah berurusan dengan ahli iblis sebelumnya dan tentu saja mengetahui karakteristik kekuatan gelap iblis. Aura sisa ini, meskipun sangat lemah, sangat mirip dengan kekuatan gelap. Tidak, seharusnya dikatakan bahwa itu adalah kekuatan gelap. Para iblis, kelima Yang Mulia Surgawi saling bertukar pandang. Mata mereka dipenuhi kengerian, langsung saling memandang dengan tidak percaya. Masalah ini sebenarnya melibatkan iblis. Seorang mata-mata iblis telah menyusup ke menara alam semesta kuno. Segera evakuasi semua orang dan suruh mereka mundur. Teriak Yang Mulia Surgawi pengrajin kuno. Ekspresinya serius. Keadaan semakin rumit. Awalnya, dia mengira itu hanya salah satu Yang Mulia Surgawi di alam rahasia markas yang melanggar aturan. Masalah hukuman. Tapi siapa sangka itu akan melibatkan klan iblis. Situasi tiba-tiba menjadi serius. Apapun yang melibatkan klan iblis pasti sangat penting. Selain itu, seorang mata-mata klan iblis telah menyusup ke kedalaman menara alam semesta kuno. Jika ada di antara mereka yang bertarung sebelumnya memiliki kekuatan gelap, bukankah itu berarti ada seorang Yang Mulia Surgawi di alam rahasia markas yang merupakan mata-mata klan iblis? Masalah ini lebih dari 10 kali lebih serius daripada sekadar bertarung di dalam menara alam semesta kuno. Yang Mulia Surgawi pengrajin kuno berkata dengan suara berat, masalah ini harus dilaporkan kepada Yang Mulia Surgawi. Melaporkan kepada Yang Mulia Surgawi tidak dapat dihindari. Tetapi tugas yang paling mendesak adalah mencari tahu siapa yang bergerak ke sini dan tidak membiarkan mereka melarikan diri. Orang ini seharusnya masih berada di menara alam semesta kuno. Selain itu, kita datang dari wilayah luar. Jadi orang ini seharusnya masih berada jauh di dalam tingkat ketiga ini. Atau mungkin di tingkat kedua atau keempat. Kelima Yang Mulia Surgawi saling bertukar pandangan. Ekspresi mereka serius. Bab 4193 menjebak kura-kura dalam guci. Kelima Yang Mulia Surgawi semuanya memasang ekspresi serius. Mereka telah menemukan jejak pertempuran di sini. Dan juga jejak kekuatan gelap. Semua ini mengarah ke satu arah, mata-mata iblis.
Hal ini menyebabkan Yang Mulia Surgawi pengrajin kuno dan yang lainnya terkejut. Mereka tidak mengabaikan keberadaan mata-mata iblis di antara para petinggi Celestial Works. Mereka telah lama mendengarnya. Alasan Yang Mulia Surgawi pengrajin kuno bergegas kembali dari pertempuran 10.000 ras adalah karena dia telah menemukan mata-mata iblis di kamp Celestial Works. Namun, Yang Mulia Surgawi pengrajin kuno tidak pernah menyangka akan ada jejak mata-mata iblis di antara para ahli Yang Mulia Surgawi di alam rahasia markas besar. Hal ini membuatnya berubah warna. Seorang Yang Mulia Surgawi mewakili tingkat wakil ketua aula. Ini sudah merupakan tokoh tingkat atas sejati di Celestial Works. Hanya berada di urutan kedua setelah pemimpin, di atas puluhan ribu orang. Selain Celestial Venerable pengrajin ilahi, wakil ketua aula menikmati akses tanpa hambatan dan status bergengsi di alam rahasia markas besar pengrajin surgawi. Dia tidak mengerti mengapa seseorang di level ini akan mengkhianatinya. Untuk mengolah apa yang disebut kekuatan gelap itu. Apakah kekuatan benar-benar begitu memikat? Sekelompok orang terus menyelidiki. Tak lama kemudian, seseorang mendongak, itu adalah Celestial Venerable senjata mutlak. Aku telah menerima balasan dari seseorang di pihakku. Aku juga telah menerima balasan dari seseorang di pihakku. Kelima Celestial Venerable berkumpul bersama. Mereka telah datang bersama. Dan setidaknya untuk saat ini, mereka tampak aman. Mereka bukanlah para Celestial Venerable yang kuat yang pernah mereka lawan sebelumnya. Mereka dapat dipercaya untuk saat ini. Dari 3 wakil kepala aula yang tersisa, Yang Mulia Langit Energi Darah dan Yang Mulia Langit Zeng telah menjawab, mereka tidak berada di menara alam semesta kuno. Namun, Yang Mulia Langit Kebangkitan Pedang belum menjawab. Para Yang Mulia Langit lainnya di pihakku juga telah menjawab, mengatakan bahwa mereka tidak berada di menara alam semesta kuno. Aku juga belum mendengar kabar dari Yang Mulia Langit Kebangkitan Pedang. Yang Mulia Langit naik tingkat, Jenderal Yang Mulia Langit, dan yang lainnya merangkum informasi tersebut satu persatu. Bagus sekali. Yang Mulia Langit pengrajin kuno mendongak. Tatapannya dingin dan tajam. Masalah di sini sangat serius. Kuharap semua orang akan merahasiakannya untuk saat ini dan tidak membiarkan apapun bocor. Mereka yang menjawab bahwa mereka tidak berada di menara alam semesta kuno telah terdaftar di sini. Aku telah mengirim orang untuk menjaga pintu masuk menara alam semesta kuno. Selama seorang ahli Yang Mulia Langit pergi, aku pasti akan menerima pesan. Aku juga telah mengirim orang. Yang Mulia Langit senjata mutlak, dengan sosoknya yang kekar, juga mencibir. Aku juga, Jenderal Yang Mulia Surgawi juga berkata dengan suara berat. Kelima Yang Mulia Surgawi saling bertukar pandang. Mata mereka dipenuhi kepercayaan dan kewaspadaan. Pada level mereka, mereka semua memiliki orang kepercayaan dan bawahan yang terpercaya. Mengirim beberapa orang untuk menjaga pintu masuk menara Yukuno dan mengidentifikasi siapa yang telah pergi akan mudah. Namun, mengingat apa yang telah terjadi, tidak ada yang berani mengatakan bahwa semua orang sepenuhnya dapat dipercaya. Semua orang patut dicurigai dan diwaspadai. Yang Mulia Surgawi pengrajin kuno melirik yang lain dan tersenyum. Sangat bagus. Karena semua orang telah membuat pengaturan. Itu bahkan lebih baik. Kita masing-masing akan membuat pengaturan kita sendiri dan kemudian menyampaikan informasi tersebut kepada Yang Mulia Surgawi pengrajin ilahi. Dengan pengawasan bersama, jika ada yang berbohong, mereka akan segera terungkap. Tidak ada yang bisa memastikan bahwa tidak ada mata-mata iblis di antara mereka. Meskipun mereka saling percaya, tindakan yang diperlukan tetap harus diambil. Yang lain mengangguk setuju. Pengaturan ini sangat bagus. Sang ahli kerajinan kuno Yang Mulia Surgawi berkata dengan suara berat. Jika kita menjaga pintu masuk dan keluar menara alam semesta kuno dengan baik, kita tidak perlu khawatir orang yang menyerang kita akan melarikan diri. Dalam waktu sesingkat itu, bahkan jika dia cepat, mustahil baginya untuk turun 2 tingkat dan meninggalkan menara alam semesta kuno tanpa kita sadari. Oleh karena itu, orang yang bertarung sebelumnya pasti masih berada di dalam menara alam semesta kuno. Ini seperti menangkap kura-kura di dalam toples. Saat sang ahli kerajinan kuno Yang Mulia Surgawi berbicara, dia menatap keempat Yang Mulia Surgawi dan berkata dengan suara berat. Pada saat yang sama, karena kita berlima ada di sini, ini adalah kesempatan yang sangat baik. Saat insiden baru saja terjadi, ini adalah waktu yang paling efektif untuk menyelidiki kebenarannya. Jika kita menunggu di sini untuk jawaban dari ahli kerajinan ilahi Yang Mulia Surgawi, mungkin akan memakan waktu lama. Pada saat ini, kita harus menggunakan semua sumber daya kita untuk menyelidiki siapa Yang Mulia Surgawi yang kuat yang bertarung di sini sebelumnya. Oleh karena itu, saya mengusulkan agar kita berlima membentuk komite investigasi sementara, bertukar informasi,
dan memastikan untuk menemukan kebenaran secepat mungkin. Apakah ada yang keberatan? Sang ahli kerajinan kuno yang mulia surgawi menatap yang lain dengan tatapan dingin. Keempat yang mulia surgawi lainnya juga saling menatap. Mata mereka berkedip. Seperti yang dikatakan oleh sang ahli kerajinan kuno yang mulia surgawi. Sekarang adalah kesempatan terbaik untuk menyelidiki kebenaran. 1 atau 2 jam pertama setelah suatu kejadian adalah waktu termudah untuk mengungkap kebenaran. Jika periode ini ditunda, pihak lain dapat menggunakan berbagai cara untuk menutupi tindakan mereka. Jika salah satu dari kelima orang itu keberatan, orang itu pasti akan dicurigai oleh yang lain. Saya setuju, kata sang ahli kerajinan yang mendekat. Sang ahli kerajinan yang naik tingkat mengangguk. Saya juga setuju. Tatapan sang ahli senjata mutlak dingin. Ikut sertakan saya. Sang ahli mata kiri yang mulia terus menyelidiki tempat kejadian tanpa henti, hanya mengangguk untuk menyatakan pendapatnya. Bagus sekali. Semuanya setuju. Pengrajin kuno yang mulia surgawi mengangguk dan berkata, kalau begitu, yang perlu kita selidiki sekarang adalah apakah para ahli yang mulia surgawi yang membalas pesan kita dengan mengatakan bahwa mereka tidak berada di menara alam semesta kuno benar-benar tidak ada di sana, seperti yang mereka klaim. Mari kita masing-masing mengirim pesan kepada bawahan kita untuk membentuk tim investigasi beranggotakan 5 orang. Kelima orang ini akan saling mengawasi dan menyelidiki bersama. Bagaimana kedengarannya? Pengrajin kuno yang mulia surgawi mengusulkan lagi. Semua orang mengangguk. Ini menggunakan proses eliminasi. Para yang mulia surgawi yang menjawab bahwa mereka tidak berada di menara alam semesta kuno, sampai batas tertentu, telah terbebas dari kecurigaan. Karena dalam waktu sesingkat itu, mereka tidak akan punya waktu untuk meninggalkan menara alam semesta kuno. Namun, ini tidak sesederhana mereka mengatakan Anda tidak ada di sana. Penyelidikan lebih lanjut diperlukan. Jika penyelidikan mengungkapkan bahwa seorang yang mulia surgawi tertentu jelas berada di menara alam semesta kuno tetapi mengaku tidak ada di sana, maka orang itu akan menjadi tersangka utama. Mengapa kau berbohong? Metode ahli kerajinan kuno itu tepat sasaran. Tidak memberi ruang untuk bantahan. Kita berlima masing-masing akan menunjuk seorang bawahan. Dan bawahan ini idealnya dipilih dari antara para tetua yang hadir. Untuk mencegah kemungkinan persiapan yang tidak sah. Kemudian, ahli kerajinan kuno mengusulkan lebih lanjut. Menunjuk seorang tetua yang terhalang di luar tempat kejadian. Dan memberi instruksi. Tetua Ling Yun, Anda akan menjadi utusan khusus saya. Tetua yang dipanggil itu terkejut. Karena dia tidak menyadari apa yang sedang terjadi. Tetapi tetap dengan hormat menjawab. Baik, Tuan. Tetua Ling Yun adalah murid ahli kerajinan kuno. Layak dipercaya. Tentu saja, ahli kerajinan kuno tidak khawatir Tetua Ling Yun disusupi oleh iblis. Karena keempat wakil kepala aula lainnya juga akan mengatur agar para tetua bertindak bersama mereka, berfungsi sebagai pengawasan bersama. Bahkan jika dia salah menilai seseorang dan mengidentifikasi mata-mata iblis, tentu keempat wakil kepala aula lainnya tidak akan mengidentifikasi mata-mata iblis juga. Harus diakui bahwa cara pengrajin kuno menangani situasi tersebut membuat keempat wakil ketua balai lainnya tercengang setelah mereka memahami situasinya. Bab 4194 Barang Antik Kuno. Pada saat yang krusial ini, Yang Mulia Pengrajin Surgawi Kuno benar-benar membuktikan nilainya. Tidak heran dia ditugaskan oleh Yang Mulia Pengrajin Surgawi Ilahi untuk mengawasi medan perang 10.000 ras. Dalam waktu sesingkat itu, dia merancang metode yang begitu cerdik. Segera, keempat yang mulia surgawi yang tersisa masing-masing memilih seorang tetua. Kelima tetua menerima perintah dari kelima wakil ketua aula, meninggalkan menara alam semesta kuno dan mulai mengunjungi berbagai pembangkit tenaga yang mulia surgawi untuk menyelidiki lokasi mereka. Kasus yang paling mendesak untuk diselidiki adalah Yang Mulia Kidara Surgawi dan Yang Mulia Zeng Surgawi. Ini adalah dua wakil ketua aula yang tersisa yang telah menanggapi. Dan karena berada di istana masing-masing, mereka mudah ditemukan. Melihat kelima tetua dengan cepat pergi setelah dipilih oleh Yang Mulia Pengrajin Surgawi Kuno dan kelompoknya di dalam formasi besar, para tetua lain yang hadir berbisik di antara mereka sendiri, diam-diam membahas masalah tersebut. Mereka semua hanya bisa menebak-nebak apa yang telah terjadi. Tetapi saat ini, para tetua ini sama sekali tidak memenuhi syarat untuk berpartisipasi. Beberapa mata-mata klan iblis di antara para tetua juga sangat cemas, berusaha mencari informasi. Tetapi Yang Mulia Dewa Pengrajin Kuno dan kelompoknya merahasiakan informasi tersebut dengan baik. Bahkan kelima tetua yang telah dikirim hanya tahu untuk mengikuti perintah penyelidikan, tanpa mengetahui alasan spesifiknya. Untuk sementara waktu, kepanikan mencengkeram seluruh menara alam semesta kuno.
Berita itu juga menyebar keluar menara alam semesta kuno. Dan di luar, di Pulau Dewa Pengrajin, kekacauan juga sedang terjadi. Jauh di dalam tingkat ketiga, di dalam formasi besar, Yang Mulia Dewa Pengrajin kuno dan para pengikutnya tetap tenang. Baiklah, setelah para penyelidik diatur, sekarang saatnya untuk memeriksa tempat kejadian dan menemukan orang yang terlibat dalam pertempuran sebelumnya. Yang Mulia Pengrajin kuno melirik keempat Yang Mulia yang hadir dan tiba-tiba tersenyum. Dalam waktu sesingkat itu, orang itu berhasil menghindari indera kita. Jelas melarikan diri begitu fluktuasi mereda. Dalam keadaan seperti itu, lawan tentu tidak punya banyak waktu untuk membersihkan medan perang. Dengan begitu banyak dari kita pasti tidak mungkin tidak menemukan petunjuk sama sekali, bukan? Para Yang Mulia lainnya saling bertukar pandang. Siapa bilang kita tidak bisa menemukan petunjuk? Pada saat ini, Yang Mulia pupil kiri mendengus dingin. Semua orang menoleh untuk melihatnya. Mata kiri Yang Mulia pupil kiri kini memancarkan pelangi ilahi yang sangat aneh, berputar-putar di sekitar area ini. Ini adalah kemampuan ilahi bawaannya, mampu melihat melalui aliran dao agung dan operasi aturan. Legenda mengatakan bahwa mata kiri Yang Mulia pupil kiri mengembangkan teknik pupil tingkat atas yang diwarisi dari zaman kuno, memungkinkannya untuk melihat banyak hal luar biasa. Ini juga asal mula gelarnya, Yang Mulia pupil kiri. Melihat semua orang menoleh, Yang Mulia Zuotong mencibir. Aku penasaran. Ketika menara alam semesta kuno meletus dengan energi jahat, kami segera masuk setelah menerima berita, dan bergegas ke sini begitu kami merasakan fluktuasi. Secara logis, jika ada musuh kuat yang bertarung, mereka seharusnya tidak mengakhiri pertempuran begitu cepat dan melarikan diri tepat waktu. Tapi sekarang aku mengerti. Yang Mulia Zuotong berkata dengan suara berat. Ketika kami tiba, mereka pasti telah bertarung cukup lama. Perhatikan kekosongan di sini dengan saksama. Yang Mulia Zuotong menunjuk ke sepetak kekosongan di belakangnya. Dan kekosongan di sana, sebenarnya agak mengeras. Jika aku tidak salah, seseorang pasti telah menggunakan harta karun untuk menyegel kekosongan di sini. Mencegah fluktuasi apapun dari pertempuran mereka. Menyegel kekosongan. Para Yang Mulia lainnya semuanya terkejut. Mereka sudah tahu bahwa pertempuran di sini melibatkan para ahli tingkat yang mulia. Harta karun macam apa yang dapat menyegel pertempuran antara para ahli tingkat yang mulia? Setidaknya harta karun surgawi tingkat atas, dan yang tersegel pula. Pengrajin kuno Yang Mulia Surgawi menghela napas, matanya berbinar. Benar, Yang Mulia Surgawi pupil kiri mengangguk. Ketika kami merasakan fluktuasi, pertempuran sebenarnya telah berlangsung cukup lama. Jika saya tidak salah, alasan kami dapat merasakan fluktuasi adalah karena pemenang telah ditentukan, dan seseorang dikalahkan dan mulai melarikan diri, memecahkan segel dan mengirimkan fluktuasi. Semua orang mengangguk, itu sangat mungkin. Jika tidak ada yang bisa dijelaskan. Selain itu, saya ingin tahu apakah kalian semua merasakannya. Ada aura samar dao pedang yang masih ada di sini. Kata Yang Mulia Surgawi pupil kiri. Tatapan pengrajin kuno Yang Mulia Surgawi dan yang lainnya menajam. Yang Mulia Surgawi Kebangkitan Dao. Semua orang terkejut. Yang Mulia Surgawi Kebangkitan Dao tidak menjawab sebelumnya. Mungkinkah itu dia? Yang Mulia Surgawi yang mendekat berkata dengan suara berat. Yang lain juga berubah warna. Mungkin. Yang Mulia Surgawi Senjata Mutlak berkata dingin. Tapi itu hanya kemungkinan. Apakah benar-benar dia atau bukan masih perlu diselidiki? Yang Mulia Surgawi Kebangkitan Pedang adalah satu-satunya di antara wakil ketua aula yang belum menjawab, dan juga yang pertama dicurigai. Yang Mulia Surgawi Pengrajin kuno berkata dengan suara berat. Semuanya, jangan terlalu banyak berpikir untuk saat ini. Bahkan jika benar Yang Mulia Surgawi Kebangkitan Pedang yang bertarung di sini sebelumnya, dia mungkin bukan mata-mata iblis. Mungkin saja dia menemukan mata-mata iblis dan melawannya. Hal ini membuat semua orang mengangguk. Belum ada yang pasti. Yang Mulia Surgawi Pengrajin kuno dan yang lainnya terus menyelidiki, dan baru berhenti setelah sekian lama. Sejauh ini, mereka hanya bisa menemukan sebanyak ini. Belum ada kemajuan baru. Selain itu, aura jahat di sini semakin pekat, dan jejak yang tertinggal perlahan menghilang dan semakin langka. Sesaat kemudian, kelima tetua kembali. Wakil Ketua Aula. Penyelidikan kami memastikan bahwa Wakil Ketua Aula Sueki dan Yang Mulia Langit Zeng memang berada di istana mereka. Yang Mulia Langit lainnya juga hadir. Dua di antara mereka meninggalkan alam rahasia markas beberapa hari yang lalu. Tetapi ini telah dikonfirmasi. Hanya keberadaan Yang Mulia Langit Daujue yang saat ini tidak diketahui. Kelima tetua membungkuk dan melaporkan hasilnya. Hanya Yang Mulia Langit Daujue.
Yang Mulia Langit Gujiang dan yang lainnya mengerutkan kening. Jadi, sudah pasti Yang Mulia Langit Dao Jue termasuk di antara mereka yang bertarung di sini. Tetapi mereka hanya menemukan satu. Bagaimana dengan Yang Mulia Langit lainnya? Tidak mungkin Yang Mulia Langit Dao Jue bertarung sendirian, bukan? Atau mungkin, seorang pria tua yang mengasingkan diri, tanpa takut menghabiskan umurnya dan binasa, meninggalkan tempat kultivasinya yang terpencil. Yang Mulia Surgawi Gujiang meletakkan jarinya di dagu. Ini merepotkan. Menyelidiki makhluk-makhluk kuno itu di luar kemampuan beberapa orang, itu membutuhkan campur tangan Yang Mulia Surgawi pengrajin ilahi. Selain itu, makhluk-makhluk kuno itu berada dalam keadaan pengasingan menjelang kematian. Pada dasarnya mendekati akhir hidup mereka. Mereka telah menggunakan berbagai metode khusus untuk menyegel diri mereka sendiri, memperpanjang keberadaan mereka. Membangunkan mereka berpotensi menyebabkan umur mereka habis sepenuhnya, yang menyebabkan kematian mereka yang akan segera terjadi. Mereka tidak dapat mengambil risiko itu. Kelima tetua melanjutkan. Juga, Wakil Ketua Aula Sueki, Ketua Aula dan Wakil Ketua Aula, dan beberapa Yang Mulia Surgawi telah menerima kabar dan berada di luar menara alam semesta kuno. Kami mengikuti instruksi mereka dan meminta mereka menunggu di luar. Tokoh-tokoh terhormat perlu keluar sendiri dan menjelaskan. Jika tidak, mereka mungkin akan menerobos masuk. Baiklah, saya mengerti. Yang Mulia Surgawi pengrajin kuno mengangguk. Alasan mereka mencegah Yang Mulia Dewa Sueki dan yang lainnya masuk adalah untuk mencegah mereka menghancurkan bukti. Bab 4195 melapor kepada leluhur. Sekarang, selain penyelidikan kita, satu-satunya hal yang dapat mengklarifikasi kebenaran adalah catatan masuk dan keluar Menara Yukuno. Meskipun kita yakin bahwa pihak lain tidak mungkin meninggalkan Menara Yukuno sebelum kita tiba, kita tidak dapat mengesampingkan kemungkinan 1 dari 10.000. Oleh karena itu, catatan masuk dan keluar Menara Yukuno harus dijaga kerahasiaannya. Pengrajin kuno Yang Mulia Surgawi memandang keempat Yang Mulia Surgawi lainnya. Yang perlu kita lakukan sekarang adalah bergabung untuk menyegel area ini, menjaga bukti, dan kemudian pergi menemui Wakil Ketua Aula Sueki dan yang lainnya. Menjelaskan alasannya, melarang keras masuk dan keluar dari Menara Yukuno, dan pada saat yang sama menyampaikan pesan kepada pengrajin ilahi Yang Mulia Surgawi. Setelah mendengar perintah Tuan, bagaimana menurut kalian semua? Yang Mulia Surgawi murid kiri mengangguk, setuju. Yang Mulia Surgawi senjata mutlak berkata, setuju. Dua Yang Mulia Surgawi lainnya juga menyatakan persetujuan mereka. Segera, kelompok itu menutup tempat kejadian, memasang susunan besar, dan segera pergi. Menara kuno terlalu luas, mencari seseorang di sini sangat sulit. Metode terbaik adalah menjaga pintu masuk dan keluar, menunggu mereka datang kepada mereka. Sesaat kemudian, Yang Mulia Surgawi pengrajin kuno dan kelompoknya tiba di pintu masuk Menara kuno dan bertemu dengan Yang Mulia Surgawi energi darah dan kelompoknya. Kabar bahwa mata-mata iblis tingkat Yang Mulia Surgawi beroperasi di dalam Menara kuno, mungkin termasuk Yang Mulia Surgawi pembangkit pedang, datang sebagai kejutan, membuat Yang Mulia Surgawi energi darah dan kelompoknya benar-benar tercengang. Yang Mulia Surgawi energi darah dan rekan-rekannya juga wakil ketua aula. Jadi mereka tentu saja berhak mengetahui semua ini. Dan Yang Mulia Surgawi pengrajin kuno tidak akan menyembunyikannya dari mereka. Zheng Tianzun. Wajahnya dipenuhi keterkejutan. Apakah kalian mengatakan bahwa Dao Jue Tianzun adalah mata-mata iblis? Tidak. Kami tidak mengatakan itu. Gu Jiang Tianzun menggelengkan kepalanya. Kita hanya sekitar 80% yakin bahwa di antara tokoh-tokoh kuat yang bertarung di Menara Alam Semesta Kuno, salah satunya adalah Dao Jue Tianzun. Namun, kita tidak dapat memastikan apakah dia mata-mata iblis atau seseorang yang pernah melawan mata-mata iblis. Zheng Tianzun menghela napas lega. Aku tahu, bagaimana mungkin Dao Jue Tianzun menjadi mata-mata iblis. Berita ini terlalu mengejutkan. Para wakil kepala aula lainnya mengangguk, merasa sulit untuk mempercayainya. Lagi pula, mereka telah berteman selama bertahun-tahun, dan tidak ada satupun dari mereka yang ingin saling meragukan. Pada saat ini, Wending Tianzun tiba-tiba menghela napas. Sebenarnya, aku curiga Dao Jue Tianzun bukanlah mata-mata iblis. Mengapa? Semua orang menoleh. Yang Mulia yang naik ke surga berkata, hipotesis kita saat ini adalah bahwa salah satu anggota kita yang kuat menemukan mata-mata iblis lain, dan konflik terjadi di dalam Menara Alam Semesta Kuno. Terlepas dari siapa anggota kita, jika dia selamat, dan terlepas dari apakah mata-mata iblis itu telah diadili, dia pasti akan tetap ada, menunggu kita. Dengan cara ini,
Kita dapat bergabung untuk menangkap mata-mata iblis itu. Ini adalah pendekatan terbaik. Semua orang mengangguk. Memang, jika mereka telah menemukan mata-mata iblis itu, baik mereka mengalahkannya atau dikalahkan sendiri, mereka akan mencoba menghubungi wakil kepala aula lainnya untuk menangkap mata-mata itu bersama-sama. Namun, karena tidak ada satupun dari mereka yang menerima informasi, kemungkinan lain menjadi lebih mungkin. Yaitu, Yang Mulia yang menemukan mata-mata iblis itu mungkin telah dikalahkan, dan mungkin terbunuh. Sementara mata-mata iblis itu, setelah mengetahui kedatangan mereka, segera melarikan diri dan bersembunyi, mencoba menyembunyikan identitasnya. Jika tidak, seluruh situasi ini tidak dapat dijelaskan. Jika Dao Jue Tianzun memang mata-mata ras iblis, maka setelah menerima pesan mereka, dia seharusnya mengakui keberadaannya di menara alam semesta kuno dan segera muncul, berpura-pura tertarik oleh fluktuasi seperti mereka. Ini akan menghilangkan sebagian kecurigaan terhadapnya. Namun sekarang, Dao Jue Tianzun tidak dapat ditemukan. Setelah Yang Mulia Surgawi kembali dan memeriksa catatan masuk dan keluarnya di menara alam semesta kuno, maka selama dia berada di sana, tidak akan ada cara baginya untuk membuktikan ketidakbersalahannya. Jika Dao Jue Tianzun benar-benar mata-mata iblis, dia tidak akan sebodoh itu. Faktanya, setiap Yang Mulia Surgawi yang hadir memahami hal ini dengan sempurna. Tentu saja, kemungkinan lain tidak dapat dikesampingkan. Oleh karena itu, rencana kita adalah mulai sekarang. Siapapun yang meninggalkan menara alam semesta kuno akan diselidiki. Setelah menjelaskan detailnya, Gu Jiang Tianzun mengumumkan keputusannya. Sue Qi Tianzun dan yang lainnya saling bertukar pandang sejenak. Tidak dapat menemukan solusi yang lebih baik, dan semuanya mengangguk setuju. Ini adalah metode terbaik. Sebenarnya, ada metode yang lebih baik lagi. Mengakses langsung catatan masuk dan keluar menara alam semesta kuno. Sayangnya, hanya Yang Mulia Pengrajin Ilahi yang dapat mengakses catatan ini. Para wakil kepala istana tidak memiliki akses. Semuanya bergantung pada jawaban Yang Mulia Pengrajin Ilahi. Mulai sekarang, 3 wakil kepala istana akan ditempatkan di luar menara alam semesta kuno setiap saat. Sementara wakil kepala istana lainnya akan pergi sementara, bergiliran bertugas setelah jangka waktu tertentu. Menara alam semesta kuno akan menerapkan sistem catatan larangan masuk, menyelidiki setiap tokoh kuat yang keluar. Namun, karena kerusuhan di dalam menara alam semesta kuno, tidak kurang dari 1.000 individu kuat telah masuk selama periode ini, sehingga sangat sulit untuk mengungkap kebenaran. Sementara seluruh wilayah rahasia markas besar pengrajin ilahi berada dalam keadaan panik. Di sebuah istana yang megah, sesosok bayangan mengeluarkan lempeng susunan dan diam-diam mengirimkan sesuatu ke dunia luar untuk verifikasi. Saat ini, alam iblis, sebuah gunung iblis yang menjulang tinggi berdiri megah, dan sebuah istana yang luar biasa menjulang di antara langit dan bumi. Apa, Dao Jue Tianzun yang bodoh itu? Apa yang telah dia lakukan? Membunuh Qin Chen yang biasa-biasa saja itu malah membuat seluruh alam surgawi khawatir. Dan dia menghilang begitu saja. Aku bahkan memberinya cermin penekan langit. Apakah dia sampah? Boom! Di dalam istana, sesosok tinggi meraung, seperti guntur yang mengguncang udara. Seluruh aula bergemuruh dan meledak. Energi iblis melambung ke langit. Di bawahnya, sesosok gelap muncul. Gemetar ketakutan di bawah auranya. Takut untuk bergerak. Dari mana kau mendapatkan informasi ini? Sosok tinggi itu meraung. Tuanku, ada tokoh kuat lain dari Heavenly Works yang membelot ke klan kita, yang telah saya hubungi, yang secara diam-diam menyampaikan pesan ini. Dia tidak tahu bahwa Dao Jue Tianzun juga salah satu anggota klan kita. Dia hanya datang untuk memverifikasi ini dengan saya karena peristiwa besar yang terjadi di alam rahasia markas Heavenly Works. Sosok berjubah hitam itu buru-buru menjawab. Huf, huf. Ekspresi sosok menjulang tinggi itu berubah marah dan khawatir. Mata iblisnya berkilauan dengan kekuatan penghancur bintang. Dia bertanya dengan dingin. Apakah kau menghubungi Dao Jue Tianzun? Sosok berjubah hitam itu gemetar dan menjawab. Saya sudah. Tetapi tidak ada tanggapan. Bodoh. Sampah. Sosok menjulang tinggi itu meraung. Katakan semua yang kau ketahui. Ya, sosok berjubah hitam itu segera mulai berbicara. Jadi, orang-orang dari Heavenly Works itu tidak yakin bahwa Dao Jue Tianzun adalah mata-mata. Sosok menjulang tinggi itu berkata dengan suara berat. Ya, sosok berjubah hitam itu mengangguk. Namun, Dao Jue Tianzun sudah dicurigai. Terlebih lagi, sebelum kejadian ini, Dao Jue Tianzun telah mengirimiku pesan yang mengatakan bahwa dia bermaksud menyerang Qin Chen di menara alam semesta kuno.
Dan kemudian ini terjadi. Aku menduga Dao Jue Tianxun mungkin telah gagal. Jika tidak, dia tidak akan menghilang tanpa jejak. Gagal, si idiot ini. Bahkan dengan cermin surga terlarang, dia masih gagal. Sosok menjulang tinggi itu meraung lama sebelum tenang. Tidak, aku harus melaporkan ini kepada leluhur. Dia merasakan betapa seriusnya masalah ini. Entah itu kehilangan mata-mata tingkat wakil kepala aula atau cermin surga terlarang. Dia harus memberi tahu leluhur. Jika tidak, leluhur pasti akan mengulitinya hidup-hidup. Bab 4196 Kemarahan Leluhur Iblis. Sosok menjulang tinggi ini tidak berani menyembunyikan apapun dan bergegas menuju lokasi leluhur iblis jurang. Kemungkinan kematian yang mulia surgawi, kebangkitan pedang dan hilangnya cermin surga terlarang sangat penting dan krusial. Keduanya harus segera dilaporkan kepada leluhur iblis jurang. Jika tidak, jika leluhur iblis jurang mengetahui berita ini setelah keluar dari pengasingan, dia akan dihukum berat dalam kemarahannya. Boom! Sosok ini melintasi kehampaan luas alam iblis, melewati lapisan kehampaan, dan memasuki kehampaan yang menyerupai purgatori. Di dalam purgatori ini, bintang-bintang iblis melayang, memancarkan energi iblis yang tak berujung dan mencapai langit, berubah menjadi sungai iblis yang luas dan berkelok-kelok. Di dalam sungai iblis, berbagai fenomena aneh muncul, pegunungan yang menjulang tinggi, sungai yang luas, dan bintang-bintang yang melayang, anomali di mana-mana. Setelah tiba, sosok menjulang tinggi itu dengan hormat bersujud di ujung sungai iblis yang jauh, tubuhnya gemetar. Bersamaan dengan itu, ia mengirimkan pesan, dengan cemas menunggu kedatangannya. Boom! Kekosongan itu meledak, saat pesannya terkirim. Sungai iblis yang tak berujung hancur berkeping-keping. Seluruh sungai bergemuruh dan bergetar. Sosok hitam muncul langsung dari bintang iblis terbesar. Matanya seperti dua lubang hitam, melahap segalanya. Apa yang kau katakan? Kau benar-benar mengatur agar yang mulia surgawi kebangkitan pedang menargetkan Qin Chen, dan bahkan menganugerahinya cermin surga terlarang. Apakah kau bodoh? Sosok hitam itu berbicara dingin saat muncul. Amarahnya melambung ke langit. Klang, kekosongan iblis hancur. Niat membunuh yang mengerikan berputar keluar, menghantam dengan keras ke pembangkit tenaga iblis yang bersujud. Seketika itu, pembangkit tenaga iblis itu mengerang. Energi iblisnya melonjak. Seluruh tubuhnya hampir hancur berkeping-keping. Darah iblis menyembur keluar. Bodoh. Sampah. Leluhur iblis jurang meraung marah dan terkejut. Sosok menjulang tinggi yang tergeletak di sana. Seorang tokoh tingkat atas di antara para iblis. Yang bertanggung jawab atas urusan klan iblis jurang. Kini gemetar ketakutan. Jiwanya sangat tertekan. Apakah kau lupa perintahku? Aku menyuruhmu untuk mengerahkan mata-mata di alam rahasia markas besar pekerjaan surgawi untuk menargetkan Qin Chen dan menghentikannya. Kapan aku memberimu izin untuk membunuh Qin Chen sendiri? Leluhur iblis jurang sangat marah. Dia baru saja pulih dari luka ringan di medan perang berbagai ras, hanya untuk dibangunkan oleh berita ini. Bagaimana mungkin dia tidak marah? Seorang mata-mata tingkat wakil kepala aula. Dia telah menghabiskan begitu banyak upaya untuk memenangkannya. Dia adalah seseorang yang sangat berguna di masa depan. Jika dia jatuh sekarang, kerugiannya akan sangat besar. Setelah melampiaskan amarahnya, leluhur iblis jurang menatap sosok menjulang tinggi di hadapannya dan berkata dingin. Katakan, apa sebenarnya yang terjadi? Sosok menjulang tinggi itu gemetar dan menjawab. Ya, leluhur, Anda memerintahkan saya untuk mengawasi Qin Chen dan meminta agen-agen di dalam organisasi kerja surgawi untuk menghentikannya. Jadi, saya mengirim beberapa mata-mata di dalam organisasi kerja surgawi untuk mempertanyakan identitas Qin Chen. Tapi siapa sangka Qin Chen akan secara terbuka menantang semua tokoh berpengaruh di alam rahasia markas besar kerja surgawi. Akibatnya, lebih dari 1.500 tetua dan diaken di seluruh organisasi kerja surgawi menantang Qin Chen. Bawahan Anda sangat gembira, mengira Qin Chen akan kehilangan muka. Tetapi siapa sangka? Leluhur iblis jurang langsung marah, menyela yang lain, dan meraung. Saya menyuruh Anda untuk menghentikan Qin Chen, dan beginilah cara Anda menanganinya. Anda mengirim semua mata-mata Anda untuk menantang Qin Chen. Apakah Anda bodoh? Dengan mata-mata di balai surgawi itu, apalagi para tetua dan diaken, bahkan wakil ketua balai surgawi pun mungkin tidak mampu mengalahkan Qin Chen. Bodoh. Kalian semua bodoh. Jangan dibahas lagi. Lebih dari 1.500 tetua dan diaken itu pasti kalah. Hanya meningkatkan reputasi Qin Chen. Bukan begitu. Leluhur iblis jurang melanjutkan omelannya yang penuh amarah. Sosok menjulang tinggi itu tercengang astoniset. Dia bahkan belum memberikan hasilnya. Bagaimana mungkin leluhur sudah tahu?
Lalu kau mengatur Dao Jue Tianzun untuk membunuh Qin Chen. Itu rencanamu. Rencanamu. Tidak bisakah kau menggunakan otakmu? Apakah kau seekor babi? Tidak. Kau bahkan bukan babi. Orang lain mungkin tidak tahu kekuatan Qin Chen. Tetapi dia pasti tahu. Menggunakan kekerasan terhadap Qin Chen sama saja dengan bunuh diri. Aku memintamu untuk menghentikan Qin Chen. Tapi maksudku kau harus mendekatinya dari sudut pandang lain. Misalnya, klan iblis kita telah beroperasi di dalam organisasi Heavenly Works selama bertahun-tahun. Kita sudah menciptakan celah besar. Selama anggota-anggota kuat klan iblis kita di alam rahasia markas Heavenly Works diam-diam membangkitkan emosi, menentang keputusan Qin Chen dan pengrajin ilahi. Secara bertahap, hal itu akan membangkitkan ketidakpuasan banyak anggota kuat di dalam Heavenly Works, dan Qin Chen akan kesulitan bergerak sedikit pun di dalam Heavenly Works. Lebih jauh lagi, ini akan menjadi kesempatan untuk merusak reputasi pengrajin ilahi di dalam Heavenly Works. Bukankah Heavenly Works membanggakan diri sebagai tanah suci pembuatan senjata? Transcendent dan angkuh. Dengan setiap anggotanya adalah ahli pembuatan senjata. Apakah Qin Chen juga seorang ahli pembuatan senjata? Ahli senjata. Lagi pula, Qin Chen, meskipun putra suci dari karya surgawi, diberi posisi wakil ketua aula sementara pada kunjungan pertamanya ke alam rahasia markas besar karya surgawi. Dari mana dia mendapatkan kualifikasi dan pengalaman itu? Mungkin ada cukup banyak orang yang tidak puas. Jika kita diam-diam membuat semua orang secara sadar menentang Qin Chen, dia akan kesulitan bergerak sedikit pun di dalam karya surgawi. Dan kau, idiot, mengirim orang untuk menantang Qin Chen. Apakah kau bahkan tahu kekuatan Qin Chen? Kematian yang mulia roh iblis surgawi terkait dengan Qin Chen. Idiot. Sia-sia, mengirim sekelompok yang mulia bumi untuk menantang Qin Chen. Bukankah itu hanya mengirim mereka ke kematian dan membuang-buang prestise mereka? Semakin leluhur iblis jurang memikirkannya, semakin marah dia. Marah. Situasi yang sangat baik telah hancur seperti ini. Awalnya, bahkan jika murid-murid klan iblisnya di karya surgawi tidak bergerak, Qin Chen kemungkinan besar akan menemui akhir yang buruk. Tapi siapa sangka bahwa bawahannya sendiri akan bertindak atas inisiatif mereka sendiri dan mengirim seseorang untuk menantang Qin Chen. Dengan kekuatan Qin Chen, bukankah itu akan mudah? Dengan cara ini, mereka tidak hanya gagal mencapai tujuan mereka, tetapi mereka juga membenarkan Qin Chen. Bodoh, sampah, bagaimana mungkin dia memiliki orang seperti itu di antara bawahannya? Leluhur iblis jurang hampir meledak karena amarah. Kematian yang mulia roh iblis surgawi juga terkait dengan Qin Chen. Sosok menjulang tinggi itu terkejut. Jatuhnya yang mulia roh iblis surgawi baru-baru ini adalah peristiwa besar bagi klan iblisnya, mengguncang banyak orang. Tetapi sejauh yang dia ketahui, kematian yang mulia roh iblis surgawi disebabkan oleh misi rahasia ke medan perang 10.000 ras. Detail misi ini hanya diketahui oleh sedikit orang bahkan di antara ras iblis. Tetapi menurut pemahamannya, kemungkinan besar terkait dengan klan naga sejati, yang baru-baru ini menyebabkan kegemparan di pertempuran 10.000 ras. Bagaimana mungkin ini berhubungan dengan Qin Chen, yang sedang bekerja hari itu? Namun, karena leluhur mengatakan demikian, itu tidak mungkin salah. Mungkinkah kekuatan Qin Chen telah mencapai titik di mana bahkan Dewa Roh Iblis pun terancam? Hal ini mengejutkannya.